Dan di bawah ini, di bawah gonjo ini ada sumbernya dulur. Sumbernya sumber yang langka. Ini ada 1, 2, 3 kayak bonang rinenteng sumbernya. Di bawahnya ini juga nyumber. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPA Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke, dulur-dulurku semuanya, hari ini saya akan membabar sebuah pusaka istimewa, dulur. Ini tanggungnya tangguh HB5. Pusaka ini luar biasa. Secara rancang bangunnya, secara garapnya, materialnya ini luar biasa. Pusaka-pusaka PB, pusaka-pusaka HB itu materialnya sudah istimewa, dulur. Dapurnya sederhana, mungkin sudah pasaran di dunia Tosan Aji, dulur, dan dapur sejuta umat. Cuman ini pamornya jarang, dulur. Pamornya istimewa. Garapnya pokoknya secara keseluruhan intinya itu top. Oke, kita langsung babar pusakanya, dulur. Ini dengan warangkanya Gayaman Yogyakarta. Ini kayunya kayu kantil, galih kantil ini, dulur. Ada kenditnya, cuman kenditnya agak samar. Ini baunya harum. Dedernya ini deder tayuman, dulur. Tayuman Fitri Kinurung. Dengan mendaknya ini mendak perak. Mendak selut perak, sama ini juga mendak perak inten. Ini sandangannya sudah top. Kita buka pusakanya. Ini, dulur, pusakanya. Ini dengan ricikan pejetan, tikel alis. Terus selebihnya tidak ada ricikan lainnya ya, dulur ya. Keris ini lurus. Keris ini berdapur tilam upih. Keris sejuta umat, dulur. Dengan pamornya ini pamor jung isi dunyo. Wes, luar biasa pamornya ini, dulur. Dan di bawah ini, di bawah gonjo ini ada sumbernya, dulur. Sumbernya sumber yang langka. Ini ada 1, 2, 3 kayak bonang rinenteng sumbernya. Di bawahnya ini juga nyumber. Ini pusaka yang istimewa, dulur. Dari segi rancang bangun, ini masuk era PB sepuh ini, dulur. Ini pusaka PB sepuh ini. Karena gandiknya pendek, wadidangnya nggak lebar. Kalau HB itu wadidangnya lebar. Ini masuknya era-era PB sepuh. Ini luar biasa, dulur. Pamornya ini sangat halus. Nggak berasa ya. Ini keris yang luar biasa, dulur. Keris ini salah satu keris masterpiece dan kesayangan saya. Kita babar untuk filosofi dari tilam upih dan pamornya jung isi dunyo sendiri, dulur. Upih memiliki makna tikar yang terbuat dari anyaman. Yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur yang nyaman pada zaman dahulu. Sehingga kemudian diibaratkan untuk menggambarkan ketentraman keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu, banyak sekali pusaka keluarga berdapur tilam upih yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi pada zaman dahulu itu tilam upih kenapa kok banyak itu karena untuk ketentraman dalam rumah tangga. Jadinya diwariskan dari leluhurnya dulu sampai sekarang itu turun-temurun, dulur. Sehingga penyebaran pusaka berdapur tilam upih ini sudah sangat populer di dunia Tosan Aji.
Hal ini menunjukkan adanya harapan dari para orang tua agar anak cucunya nanti dapat memperoleh ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup rumah tangga. Orang tua zaman dulu akan memberikan pusaka keluarga berupa keris dapur tilam upih secara turun-temurun kepada anak-anaknya yang telah menikah. Artinya, mereka memiliki harapan dan sebagai perwujudan doa kepada Tuhan agar kehidupan rumah tangga anak-anaknya selalu tentram dan berkecukupan. Keris dapur tilam upih juga disebut sebagai ibu dari semua keris. Bahkan konon Kanjeng Sunan Kalijogo juga pernah menyarankan kepada para pengikut beliau bahwa keris pertama yang dianjurkan untuk dimiliki adalah keris dapur tilam upih. Jadi konon katanya zaman dahulu Sunan Kalijogo itu sudah menganjurkan dulur bahwa untuk mempunyai sebuah pusaka keris ageman yang pertama itu harus berdapur tilam upih. Upih sendiri cocok untuk segala weton atau wuku ya dulur ya. Jadi enggak memilih, tidak memilih. Cocok untuk semuanya. Salah satu pusaka yang tidak pemilih. Keris dapur tilam upih dipercaya memiliki tuah untuk ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga serta untuk kemakmuran. Jadi untuk filosofi dan tuahnya tilam upih itu dirancang yang sederhana dulur. Untuk ketentraman dalam rumah tangga, untuk menciptakan damai sejahtera di rumah tangganya, dan untuk kemakmuran dulur. Jadi keris ini sangat cocok untuk semuanya dan tidak pemilih. Makanya Sunan Kalijogo dulu menganjurkan ke murid-muridnya untuk memiliki keris yang pertama itu tilam upih dulur. Makanya kenapa tilam upih kok penyebarannya sangat banyak atau disebut dengan keris sejuta umat. Karena zaman dahulu itu rata-rata orang-orang tua kita, leluhur kita itu memiliki keris berdapur tilam upih dulur. Filosofi dan tuah dari Jung Isidunyo artinya kapal yang berisi harta benda. Jung artinya kapal dan dunyo dalam bahasa Jawa artinya dunia atau bisa juga harta benda. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa istilah Jung berasal dari kata cuan dalam bahasa Tionghoa yang artinya perahu atau kapal. Hanya saja perubahan pengucapan dari cuan menjadi Jung dirasa terlalu jauh. Dan yang lebih mendekati adalah jong dalam bahasa Jawa kuno yang artinya kapal. Jadi artinya sama dulur. Jadi kata Jung itu bukan diambil dari bahasa Tionghoa cuan karena terlalu jauh, nggak mungkin cuan menjadi jung, nggak mungkin. Yang paling mendekati adalah bahasa Jawa kuno dulur, jong. Jong itu artinya kapal. Pamor ini tergolong pamor melumah atau terlentang. Pamor ini bisa terletak di mana saja, bisa di sor-soran, tengah atau pucuk. Bentuknya berupa beberapa lingkaran atau bulatan-bulatan kecil berlapis dikelilingi oleh lingkaran besar. Terkadang pamor ini terselip di antara pamor wasutah atau ngulit semangka, tetapi seringkali juga berdiri sendiri. Untuk tuah pamor ini, bagi yang percaya adalah untuk membantu mencari kekayaan dan kerezekian. Jadi itu dulur, untuk filosofi dari dapurnya sendiri tilam upih untuk ketentraman, damai sejahtera, dan kemakmuran dalam rumah tangga. Sedangkan untuk pamornya Jung Isidunyo itu berarti kapal yang penuh dengan harta dulur. Bagi pemiliknya yang percaya itu untuk kerezekian, membantu kerezekian agar pemiliknya memiliki harta yang berlimpah sampai terpenuhi dalam kapal dulur. Nah, kapal itu besar dulur, jadinya kerezekiannya besar. Nah, jadi dipercaya seperti itu dulur. Dari makna filosofinya dapurnya sendiri sudah ketentraman, damai sejahtera,
kemakmuran. Sedangkan dari pamornya itu juga untuk kerejekian yang besar, yang tumpah ruah sampai kutah-kutah, sehingga bisa bermanfaat untuk keluarga dan untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi dari segi esoteri, dari segi spiritual, Sang Empu itu membuat pusaka itu dengan tirakat, dengan lelaku, dengan doa-doanya yang positif dulur. Doa-doa yang bagus kepada Tuhan agar beliau bisa menciptakan sebuah pusaka yang bisa memberikan tuah baik untuk pemiliknya. Lelaku, tirakat, doa-doa itu enggak sebentar, itu prosesnya panjang dulur. Makanya kita harus menghargai sebuah pusaka. Kalau sudah memutuskan untuk mengoleksi, untuk merawat, untuk nguri-nguri budaya sebuah pusaka dulur, itu kita harus menjiwai. Kita juga harus turun ke dalam ke dunia spiritualnya Sang Empu dulu dulur. Harus kita rawat, harus kita lestarikan karena peninggalan leluhur kita dulur. Ya dulur, terima kasih sudah selalu menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti. Semoga setiap apa yang kami babar, apa yang kami bahas bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun dulur-dulurku. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.